Shalom, kembali dalam program Meet with Worship hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan Yesus. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Biarlah segenap hidup kami
Engkau Allah yang maha mulia, Engkau yang maha kudus. Biarlah kami senantiasa boleh terus menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tak habis-habisnya kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah segenap hidup kami boleh senantiasa kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan pada saat ini pun kami kembali bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk kami dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya adalah satu berkat terindah buat kami semua ketika kami masih bisa menikmati firman-Mu, firman Allah yang merupakan kekuatan dan penuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap midweek worship community yang setia mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan mereka semua, Tuhan yang akan jawab dan Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati oleh sharing firman Tuhan yang pasti akan melawat kita semua oleh Pastor Joshua. Enjoy his word. Halo MWW Community, apa kabar? Nama saya Joshua Artono dan saya salah satu pastoral dari IFJF Jakarta. Senang banget bisa diundang dan diberikan platform untuk kabar Tuhan bisa diberikan pada hari ini. Terima kasih udah mempercayakan pulpit ini untuk saya bisa berada bersama-sama dengan Anda dan memberitakan kabar baik akan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada teman-teman di MWW Community. Sekali lagi nama saya Joshua Artono, saya sudah menikah dengan istri saya selama lebih dari 10 tahun. Sebentar lagi tahun ini kita merayakan tahun yang ke-11. Kita diberkati Tuhan dengan 3 anak. Yang pertama namanya Geraldine, berumur 10 tahun. Wow, 10 tahun, saya sendiri ngomong juga kaget. Anak saya yang kedua bernama Jared Jet, dia berumur 5 tahun. Dan yang terakhir baru lahir, dia baru berumur 5 bulan. Wow, saya bersama dengan Jessica, istri saya benar-benar mengucap syukur karena kita diberkati Tuhan sampai saat ini dan Tuhan selalu berserta dengan kita walaupun banyak sekali badai hidup, walaupun banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita, tetapi ada selalu damai sejahtera yang Tuhan berikan setiap hari bagi kita secara keluarga. Dan damai sejahtera ini pun juga Tuhan janjikan bagi Anda semua yang ada di MWW Community. Judul khotbah, judul sermon, message dari hari ini adalah Peace in the Storm. Peace in the Storm. Atau saya boleh katakan peace, damai sejahtera di dalam badai. Atau mungkin saya bisa tambahkan gak cuma di dalam badai, tapi damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. Ya, mungkin kita mengalami badai. Ya, mungkin kita sekarang sedang mengalami goncangan dengan hal-hal yang tidak menentu selama 3 tahun terakhir ini. Tapi kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Damai dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda dengan perasaan damai yang dunia tawarkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera yang tidak sebanding dengan dunia tawarkan. Damai sejahtera yang bersifat melebihi dari pikiran kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita yang melebihi daripada logika kita. Damai yang hanya bisa didapatkan pada saat kita bersama dengan Tuhan, pada saat kita berada dalam hadirat Tuhan walaupun kita sedang di tengah-tengah badai. Saya ingat sekali waktu pertama kali ada sesuatu hal yang berat. Akhir-akhir inilah berat terjadi dalam kehidupan saya.
Tuhan mengajarkan saya untuk mengubah kebingungan saya dan lari kepada penyembahan. God turn my worry into worship. God turn my worry into worship. Saya sudah 3 kali berinteraksi dengan orang yang positif COVID. Deg-degan juga karena saya masih tinggal dengan orang tuanya istri saya waktu saya di Singapura kemarin. Jadi saya begitu berita ini ada, saya langsung swab. Untung puji Tuhan semuanya negatif, tapi worry-nya ada. Pasti worry-nya ada. Dan saya ingat waktu saya worry, I ran to God dan saya mulai menyerahkan mengucap syukur dan mulai menyembah Tuhan. Nah, saya juga ingat waktu pandemi ini terjadi, salah satu restoran kita di Singapura harus tutup karena keadaan ekonomi. Ya, bisnis saya restoran di Singapura bersama dengan istri saya. Sebenarnya ini bisnis istri saya dan keluarganya. Dan salah satu harus tutup karena keadaan ekonomi. Kita lari kepada Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Dan sesuatu hal terjadi pada saat kita berada dalam hadirat Tuhan ya. Mungkin situasinya belum berubah. Situasi di luar mungkin belum berubah. Mungkin badainya masih ada. Tetapi pada saat kita dalam hadirat Tuhan, badai masih ada dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba dalam hati kita, dalam kehidupan kita ada rasa tenang yang di luar atau melebihi dari pikiran kita. Karena kita tahu bahwa Yesus Tuhan beserta dengan kita. Mari sama-sama kita buka Markus 4 ayat 36 sampai 40. Markus 4 ayat 36 sampai ke 40. Dikatakan, haleluya. Mereka meninggalkan banyak orang itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk dan perahu lain-lain juga menyertai dia. Lalu ayat ke-37, dan ini terjadi kepada kehidupan kita sejak tahun 2020. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, lalu tiba-tiba datang virus ini secara dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Masalahnya itu tiba-tiba ada dalam kehidupan kita sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita itu binasa." Ayat ke-39, yaitu Yesus, ia pun bangun menghardik angin itu dan kepada danau itu dikatakan diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu mulai teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu gak percaya?" Mereka menjadi sangat takut kepada seorang yang lain dan berkata kepada seorang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Aku berdoa Tuhan, aku berdoa untuk firman ini bisa menjadi kekuatan kepada kita semua. Bahwa Engkau adalah damai sejahtera dalam kehidupan kami. The peace in our storms. The peace that we will receive in the presence of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Di ayat ke-36 kita belajar bahwa Tuhan ada di kapal kita. Tuhan ada di hidup kita. Saya mau katakan buat teman-teman yang ada di sini, di MWW Community. Tuhan ada loh di kehidupan kalian. Tuhan ada loh di rumah kalian. Tuhan ada di hati kalian. Sadarkah kalau Tuhan itu ada? Mari kita mulai aware dan sadari dan rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana caranya sih? Ya lihat sekeliling. Count your blessings. Kalian sampai ke tempat ini kalau nggak ada Tuhan karena siapa lagi? Karena Tuhan yang baik sama kalian. Tuhan selalu ada bagi kehidupan Anda. Tuhan selalu ada bagi Anda. Dan tempat kapal di mana Tuhan itu ada, itu tempat di mana Tuhan itu bekerja. Dikatakan Tuhan itu melayani, mengajar di sana. Dan Tuhan, aku percaya Tuhan itu selalu ada bagi kalian. Tempat di mana Tuhan bekerja. Tuhan di mana Tuhan melakukan hal-hal perkara itu ada di dalam rumah kalian. So buat kalian yang sedang menunggu mujizat terjadi di rumah kalian, di pribadi kalian, percaya bahwa Tuhan ada di dalam kapal Anda. Ada 3 kondisi dan 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, storms do
happen. Badai bisa terjadi atau bahkan pasti terjadi. Tetapi Jesus is in the middle of it all. Tuhan ada di tengah-tengah badai. Yang ketiga, damai sejahtera atau peace overcomes the storm. Damai sejahtera yang menggantikan badai dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat di ayat ke-37 dikatakan tiba-tiba. Tiba-tiba, secara tiba-tiba mengamuklah angin taufan itu. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang menghantam perahu itu. Sehingga perahu itu oleng katanya dan air masuk sampai penuh. Angin kencang datang secara tiba-tiba. Ombak datang secara tiba-tiba. Perahu dihantam secara tiba-tiba. Ada hal yang gak diduga datang secara tiba-tiba. Mungkin ada musibah keluarga datang secara tiba-tiba. Mungkin ada tiba-tiba keadaan ekonomi yang kita gak pernah bayangkan terjadi secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba ada sesuatu yang shift in your lives. Kapal itu yang tadi yang saya katakan itu menggambarkan kehidupan spiritual kita. Menggambarkan tempat kondisi kita. Menggambarkan kehidupan kita. Dan tiba-tiba kehidupan kita dihantam oleh angin kencang, dan sehingga kita olang-oleng katanya. Saya nggak tahu situasi Anda bagaimana saat ini. Kalau ini yang Anda rasakan, kalau ini yang Anda sedang alami, it's okay. It's okay. Karena ini terjadi juga dalam kehidupan saya secara pribadi. Kehidupan banyak orang di sekeliling kalian pun saya pribadi. Storms do happen. Storms do happen. Kapal oleng. Kapal goyang. Keadaan berubah. Rasa bimbang mulai timbul. Air masuk ke kapal. Tadi kan dikatakan, wah takut. Tiba-tiba ada rasa khawatir mulai masuk ke suasana hati. Angin kencang datang, ombak besar ada. Menguji kondisi kehidupan kita. Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih berharap? Apakah kita masih setia? Masalah dalam kehidupan kita terjadi untuk menyadarkan bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Hello. Masalah dalam kehidupan kita terjadi untuk menyadarkan kita bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. So storms do happen. Ya memang ada badai untuk mengingatkan kita semua bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Mungkin ada hari ini, ada hidup yang sedang kalian alami, yang sedang diombang-ambingkan. Gak apa-apa. It's okay. Masa iya sih? Beneran gak apa-apa. Tapi berpeganglah kepada satu hal yang pasti. Perubahan mungkin mulai ada. Sesuatu yang berubah terjadi. Dihabrat sana gini, digampar sana sini. Kehidupan kita jadi goyang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya mau katakan. Tapi satu hal yang kita bisa pegang. Dan yang pasti adalah Yesus yang ada di setiap keadaan. Itu poin saya yang nomor 2. Jesus is in the middle of it all. Ayat ke-38 tadi kita baca. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur. Kalau kita baca di translation yang lain, saat itu Yesus sedang tertidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia, "Guru, kenapa sih kau gak peduli? Sebentar lagi kita tenggelam dan binasa." Segala hal yang mereka alami tadi, angin yang kenceng lah, kapal diombang-ambingkan, segala hal yang mereka alami itu semua terjadi loh. Tetapi semua terjadi pada saat Yesus ada di dalam kapal. Artinya apa? Artinya Yesus ada di setiap goncangan kehidupan Anda. Yesus ada di setiap perubahan kehidupan Anda. Kapal di mana Yesus yang melayani tadi, kapal di mana Yesus memberitakan kabar baik, yang mengajar, yang saya katakan tadi di ayat ke-36. Kapal di mana Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa. Kapal di mana iman murid Yesus dibangkitkan. Kapal di mana mereka mengetahui Yesus itu siapa. Di kapal yang sama tadi itu. Menjadi kapal yang malah mereka menjadi ragu dan mengatakan Yesus gak peduli. Isn't that seperti kehidupan kita? Kita sering melihat mujizat Tuhan terjadi. Kita sering melihat perlindungan Tuhan terjadi. Kita bahkan sering melihat apa dan mendengar cerita-cerita mujizat yang dikabarkan. Bahkan itu mungkin cerita kita sendiri. Tapi terkadang kalau ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi,
Kita teriak kepada Tuhan, kenapa engkau nggak peduli? Padahal Yesus ada di tengah-tengah kapal kita. Suasana panik saya gambarkan ya di situ ya. Itu levelnya udah level tinggi banget. Udah level yang udah udah mau pala pecah. Makanya mereka datang kepada Yesus. Nggak tahu mereka coba nggak ya untuk ngeluarin air. Tapi mungkin mereka pada situ udah kayak panik sekali. Mereka datang kepada Yesus dan mereka panik. Mereka bertanya kenapa ini harus terjadi. Kenapa ada badai? Tahu nggak ada badai? Mencoba untuk mengendalikan kapal itu supaya nggak hancur. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Ada mungkin yang mencoba untuk ngeluarin air supaya nggak tenggelam. Kenapa kok bisa? Ada yang mencoba untuk akhirnya mereka udah nggak tahu mau gimana lagi. And at the very end mereka baru datang kepada Yesus dan mengatakan, Yesus kenapa nggak peduli? Sebentar lagi kita tenggelam dan binasa. Mungkin ada situasi yang terjadi, tapi kita suka melakukan cara kita. Dan kita suka cari cara sendiri. Dan Yesus menjadi solusi yang terakhir. Saya mau dorong buat kita semua yang ada di sini. Jadikan Yesus menjadi solusi yang pertama. Kalau ada apa-apa yang terjadi, datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Ingat, badai memang ada di tengah-tengah kita, tapi Yesus ada di tengah-tengah badai. Yesus selalu ada di setiap keadaan kita. Tuhan itu ada di mana-mana. Ada juga di kehidupan kita yang harus kita lakukan, sadari bahwa Tuhan itu ada. Kita harus menjadi orang yang lebih peka kepada hadirat Tuhan. Menegakkan diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan karena Jesus is always in the middle of it all. Yesus selalu ada di tengah-tengah semuanya itu. Dan yang ketiga dan terakhir, ayat ke-39 mengatakan begini. Lalu Yesus bangun, memerintahkan angin dan danau berhentilah dan diamlah. Saat itu juga, kapan? Saat itu juga angin kencang itu berhenti dan danau itu menjadi tenang sekali. Tenang sekali. Suasana berubah tuh. Tadi yang panik level 100, tiba-tiba tenang sekali. Suasana berubah walaupun kapal masih di tengah-tengah danau tapi tenang sekali. Ketenangan yang menggantikan angin kencang. Ketenangan yang surpasses our understanding. Gak mungkin ini bisa terjadi, tapi tenang, tenang, tenang. Saya berdoa buat teman-teman di sini. Ya mungkin kapalnya masih ada di tengah-tengah danau. Tapi aku berdoa untuk ketenangan yang di luar pikiran kita yang kalian akan alami. Pada saat kita mengatakan ya dan amin akan ayat ini, akan ada ketenangan yang luar biasa akan kalian alami. Ketenangan, asalkan kita berseru kepada Tuhan. Dan saya mau tutup dengan ini. 2 tahun yang lalu, malam di mana kekhawatiran memenuhi pikiran saya. Wah, itu kayak tiba-tiba dihantam ya. Hantam kanan kiri, pak, pok, pak. Angin kenceng, pak, pok, wah. Saya ingat sekali saya gak bisa tidur. Saya gak bisa tidur, saya mikir sampai, ya pokoknya one of my hardest nights lah. Dan pada malam itu saya ingat saya berhenti, saya duduk. Saya ambil gitar. Nah waktu itu saya lagi nginap di rumah teman saya sih. Saya lagi posisi di Australia kalau nggak salah waktu itu. Dan saya masuk ke ruangan itu, saya pinjam gitar teman saya. Dan saya mulai menyembah Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah ini. Saya mulai menyembah Tuhan dan I was just so overwhelmed ya. Kayak benar-benar merasa bahwa hadirat Tuhan itu kental sekali. Dan yang tadinya saya ngerasa takut, ngerasa bimbang. Saya bisa bayangkan keadaan saya mungkin paniknya sama kayak murid-murid Yesus. Tiba-tiba saya merasakan damai sejahtera yang saya belum pernah rasakan sebelumnya. Saya nangis. Dan mempunyai hati yang nyembah Tuhan malam hari itu. Dan di situ saya mulai nyanyi. Ada lagu baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya, judulnya Nothing Like Your Presence. There's nothing like your presence. All I want is you. All I want to be is you. Dan saya mulai tulis, dalam Tuhan, in you I find my peace. Di dalam Tuhan ada sukacita. Aku menemukan apa yang namanya damai sejahtera. I feel relief, saya lega. Karena Tuhan selalu berada bersama dengan saya. Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan. Saya minta untuk Tuhan touch me again. Menjamah hati saya. Supaya saya gak menjadi orang yang sama lagi. Dan saya akan menutup firman ini dengan lagu ini.
yang sudah dinyanyikan dari teman-teman kita di IFJ Praise. Dan saya percaya ini akan memberkati kalian. Judulnya Nothing Like Your Presence. Tapi sebelum lagu ini dinyanyikan, izinkan saya untuk berdoa bagi Anda semua yang sedang di dalam badai mungkin. Sedang dalam goncangan yang hebat. Saya berdoa untuk damai sejahtera Tuhan akan berserta dengan kalian. Lalu aku berdoa Tuhan saat ini buat setiap dari kalian, setiap dari kita semua bahkan, yang sedang mengalami badai, angin tofan yang kencang. Aku berdoa Tuhan untuk kami mempunyai hati untuk berseru kepada Engkau. Saat kami menyanyikan lagu ini, mendengarkan lagu ini dan menyembah Engkau melalui lagu ini, di dalam hadirat-Mu akan ada damai sejahtera yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Biar lagu ini menjadi kekuatan bagi kami, biar firman ini bisa menjadi dorongan bagi kami untuk selalu berada dalam hadirat-Mu dan menerima damai sejahtera ini. Damai sejahtera yang di luar pikiran kita, damai sejahtera yang ada di tengah-tengah badai, damai sejahtera yang ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa untuk tim MWW ini. Aku berdoa untuk komunitas ini akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the song and may this song be a blessing in your life. God bless you.